Hampir tak bisa dihindari bahwa orang yang tidak takut kepada Allah dan hari kiamat, dan tidak bisa memiliki apa-apa yang oleh proses produsen konsumen, telah dikondisikan untuk diinginkan dengan cara-cara yang sesuai hukum, pasti akan melakukan tindak kejahatan. Seperti yang telah kita ketahui, tindak kejahatan ini sengaja tidak dicegah atau tepatnya akar-akar penyebabnya sengaja tidak dibasmi, karena tindak kejahatan bisa menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan tetap bagi banyak orang yang bekerja dalam sistem hukum. Tindak kejahatan juga menjadi perangsang tambahan agar halayak mau mengasuransikan miliknya, seperti telah kita ketahui. Perusahaan asuransi tak akan rugi karena mereka telah mengatur sistem asuransinya, sehingga mereka menerima jumlah uang premi yang lebih besar daripada jumlah klaim yang harus mereka bayar sebagai ganti rugi, lalu laba ini bisa semakin besar dengan menanamnya dan membungakannya. Walhasil, sistem asuransi kafir nampaknya diperlukan karena memberi jasa pelayanan mahal bagi masyarakat yang terpilah-pilah, di mana orang tidak lagi saling mempercaya. Umumnya, orang kafir mau tak mau harus yakin pada perusahaan asuransi yang sebenarnya tak sepenuhnya bisa dipercaya karena betapapun efisiennya perusahaan itu. Tentu para direkturnya lebih peduli pada laporan keuntungan tahunan perusahaannya daripada kesejahteraan para nasabahnya. Siapapun yang pernah membaca istilah-istilah polis asuransi dan mempelajari undang-undang yang mengatur penafsiran istilah-istilah tersebut, akan melihat bahwa polis-polis itu pada praktiknya dirancang untuk menanggung musibah sekecil mungkin, seraya dalam teorinya sesumbar melaksanakan kebalikannya. Sistem asuransi kafir adalah salah satu subsistem penting dalam sistem kafir, yaitu sistem dajjal, dibanding sistem hukum dan sistem medis kafir yang menangguk uangnya dari malapetaka yang menimpa halayak, dan musibah itu biasanya terjadi akibat cara kerja sistem itu sendiri. Maka sistem asuransi kafir selangkah lebih maju karena dapat menangguk uang dari rasa takut halayak kepada malapetaka yang sebenarnya baru mungkin terjadi. Kebutuhan semu untuk berasuransi yang lahir dari kecemasan tak berdasar dan dari ketetapan hukum untuk berasuransi, yang muncul sebagai dampak-dampak yang tak bisa dihindari dari suatu masyarakat yang sedang berpecah belah, adalah keturunan dari kejahilan atas cara kerja kehidupan dan dari kurangnya keyakinan kepada Allah maupun kepada orang lain, yang sebenarnya kedua macam keyakinan itu sama. Keadaan-keadaan ini sangat bertolak belakang dengan keberadaan para mukmin, di mana satu-satunya asuransi adalah yakin kepada Allah, yaitu suatu keyakinan yang diwujudkan dengan ketaatannya mengikuti petunjuk yang telah diberikan Allah, yang terkandung dalam Quran dan jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa jika Anda benar-benar yakin kepada Allah, maka Anda akan hidup bak seekor burung yang di pagi hari pergi dari sarangnya tak punya apa-apa, dan di sore hari kembali sarangnya tak punya apa-apa, tapi sudah dalam keadaan kenyang. Beliau juga bersabda bahwa barang siapa melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, dijamin oleh Allah akan memperoleh pangan, sandang dan papan. Nabi sendiri tidak dapat tidur di malam hari. Jika masih terdapat uang dalam biliknya yang sederhana, maka tentu di setiap penghujung harinya, oleh kafirul, Nabi disebut sebagai orang yang bangkrut walau tidak ada dan kapanpun, tidak pernah ada orang yang lebih kaya daripada beliau. Hakikat dari nafkah adalah Allah lah Maha Pemberi nafkah, dan seperti yang dijanjikan di dalam Quran, Allah mengingat siapa yang mengingatinya. Hakikat dari nafkah adalah bahwa pada bulan kelima kehamilan, ruh atau nyawa ditiupkan kepada janin. Dan pada saat itu dituliskan bagaimana rezekinya di dunia, apakah ia akan gembira atau sedih, kapan ia akan wafat, dan apakah ia akan masuk ke api atau ke taman. Segala telah ditetapkan sebelum Anda dilahirkan. Sesudah Anda lahir, maka segala sesuatu yang akan menimpa Anda akan tiba pada saat yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang tidak akan menimpa Anda tidak akan pernah tiba. Demikianlah mengapa Allah berfirman dalam Quran bahwa apa-apa yang telah tertulis bagi Anda tidak akan bisa dihindari, dan apa-apa yang tidak tertulis bagi Anda tidak akan bisa dicapai. Demikianlah mengapa Allah berfirman dalam Quran, janganlah terlalu bergembira atas apa-apa yang telah diberikan, dan janganlah terlalu bersedih atas apa-apa yang tidak diberikan padamu. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada beliau, apakah kita berada dalam urusan yang telah selesai atau berada dalam urusan yang belum selesai?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kita berada dalam urusan yang telah selesai, pena telah berhenti menulis, dan tintanya telah mengering. Si kafir berusaha untuk menihilkan hal ini dengan memberikan gambaran tentang seorang bodoh yang sedang duduk dan tidak melakukan apa-apa dan menunggu nafkahnya jatuh dari langit. Atau seorang bodoh lainnya yang menyeberang jalan dengan membuta tanpa lebih dahulu melihat apakah ada mobil yang melintas. Konsep rendahan kafir ini yang biasanya disebut fatalisme atau percaya kepada takdir. Tak ada kaitannya dengan hakikat kehidupan. Anda pergi keluar dan membeli barang-barang, dan Anda berhati-hati untuk mencegah kecelakaan. Setiap tarikan nafas Anda, setiap detak jantung Anda, seluruhnya adalah bagian dari apa yang telah tertulis bagi Anda. Anda tidak bisa melakukan selain dari apa yang ada di hati Anda, dan setiap gerakmu sudah diputuskan. Tetapi kapanpun Anda berhadapan dengan pilihan, maka Anda harus memutuskan. Putuskan pilihan Anda sekarang juga, tetapi begitu keputusan itu dibuat, dan Anda mencoba melihatnya kembali, barangkali Anda akan melihat bahwa Anda tidak bisa memutuskan selain dari itu. Allah lah yang membuat Anda dan perbuatan Anda. Dan di hari akhir Anda harus bertanggung jawab atas segala perbuatan Anda, dan apakah di kehidupan berikutnya Anda untuk api atau untuk taman, bergantung pada perbuatan-perbuatan pilihan Anda di kehidupan ini. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ditanya mengenai ayat. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Keesaan Tuhan. Quran, Surat Al-A'raf 172. Umar bin Al-Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Maha Suci, Maha Tinggi, menciptakan Adam, kemudian menyapu punggung sulbi Adam dengan tangan kanannya. Dan dari situ keluarlah keturunan Adam. Allah berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk taman, dan mereka akan berperilaku sebagai penghuni taman. Kemudian Allah menyapu sekali lagi sulbi Adam, dan dari situ keluarlah keturunannya. Allah berfirman, aku telah menciptakan mereka untuk api, dan mereka akan berperilaku sebagai penghuni api. Seorang bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu apa manfaat amal-amal kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila Allah menciptakan hambanya untuk taman, maka Allah memampukan dia untuk mengerjakan amalan penghuni taman, sehingga dia mati beserta amalan penghuni taman, dan dengan itu Allah akan memasukkan dia ke dalam taman. Apabila Allah menciptakan hambanya untuk api, Allah memampukan dia mengerjakan amalan penghuni api, sehingga dia mati beserta amalan penghuni api, dan dengan itu Allah memasukkan dia ke dalam api. Yahya meriwayatkan kepada saya dari Malik, bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku meninggalkan dua perkara bersama kalian, selama kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat. Keduanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yahya meriwayatkan kepada saya dari Malik dari Ziyad bin Sade dari Amr bin Muslim bahwa Taus al-Yamani berkata, saya mendengar dari beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, segala sesuatu di bawah takdir. Taus menyambung, saya mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, segala sesuatu di bawah takdir, termasuk ketidakmampuan dan kemampuan, atau kemampuan dan ketidakmampuan. Al-Muwatta dari Imam Malik, 46, 1-2-4. Allah berfirman di Al-Quran, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Quran, Surat Asy-Syafa'at 96. Kejahilan mentah-mentah kepada perkara-perkara tadilah yang menyebabkan kafir tidak saja hanya mengandalkan perbuatannya sendiri, dan bukan mengandalkan olah sumber segala perbuatan, tapi juga berasuransi untuk berjaga-jaga atas apa yang dalam peristilahan asuransi kafir didefinisikan sebagai risiko, padahal pada kenyataannya tidak ada sesuatu pun yang disebut risiko. Begitu pula tidak ada sesuatu pun yang disebut keberuntungan. Rahmat Allah lebih besar daripada murkanya, dan jalan Islam adalah sarana untuk merasakan rahmatnya dan menghindari murkanya. Hakikat dari sistem bisnis asuransi kafir, dan begitu pula dengan seluruh sistem keuangan kafir adalah,
Sistem-sistem itu dirancang dengan cermat untuk menyempurnakan keterlibatan sebanyak mungkin manusia ke dalam sistem produsen konsumen. Dan demi mengeruk uang sebanyak mungkin dari keterlibatan itu, sistem asuransi berperan penting dalam kelangsungan bursa-bursa komoditi yang menjual belikan bahan baku hasil pertambangan, pertanian dan peternakan dalam jumlah besar dan di masa depan futures trading. Bursa menjual belikan hasil pertanian yang belum ditanam, buah-buahan yang masih mentas, bahan logam yang belum ditambang, dan binatang ternak yang belum lahir. Dengan berdagang di masa depan, laba akan meningkat, sementara kerugian yang mungkin terjadi akibat peristiwa-peristiwa yang belum terjadi dapat dijaga dengan asuransi. Dan premi-premi asuransi itu dibayar dengan keuntungan besar yang diperoleh dari selisih harga, karena harga yang dibayar di muka kepada para produsen komoditi yang belum ada akan jauh lebih murah dibanding dengan harga yang mesti dibayar untuk membeli secara kontan komoditi yang telah ada. Inilah contoh lain bagaimana sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, menciptakan suatu pola kegiatan yang sama sekali tak perlu demi mengeruk uang. Para pemenang adalah mereka yang mengatur pasar bursa dan memiliki perusahaan asuransi. Para pecundang adalah halayak di dasar piramida perusahaan yang sebenarnya melaksanakan seluruh pekerjaan beratnya. Alasan dibalik pola kegiatan jual beli di masa yang akan datang ini suatu kegiatan yang terlarang untuk muslimin, bukan semata-mata keserakahan, tapi juga karena rasa gelisah yang mengakar atas nafkah. Muslim yang tidak memiliki kegelisahan ini dan hanya berjual beli barang yang sudah ada. Sesuai dengan jalan hidup Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan. Pertama, bahwa perjualbelian di masa depan seperti itu haram, yaitu terlarang, karena tidak bermanfaat. Dan kedua, seorang pedagang tidak dibenarkan untuk mengambil rabat lebih dari 30% atas barang-barang pokok dan komoditas, agar halayak tidak mungkin bisa diperas, karena Muslim hanya berjual beli di masa sekarang, bukan di masa depan, dan karena dia yakin kepada Allah dan percaya kepada sesama Muslim yang berjual beli dengannya. Maka nyatalah bahwa di dunia bisnis Muslim asuransi sama sekali tidak diperlukan. Seandainya asuransi kafir bukan perangkat untuk mengeruk uang dari halayak, maka pasti perusahaan-perusahaan asuransi tidak akan pernah berdiri. Jumlah uang yang siap mereka bayarkan, dan keadaan serta persyaratan pembayaran itu telah diperhitungkan secara cermat, supaya jumlah total pembayaran itu jauh lebih kecil dari jumlah premi-premi yang diterima dan ditanam, dan tentunya, kalaupun terjadi bencana berskala besar yang sebenarnya sangat kecil kemungkinannya, namun tetap diasuransikan. Yang berakibat semua perhitungan tentang kemungkinan di masa depan ternyata tidak bermanfaat, maka segera dibutuhkan akrobat pakar dan penyusunan ulang untuk menyelamatkan perusahaan asuransi tersebut. Karena keuntungan-keuntungan besar yang diperolehnya, maka perusahaan-perusahaan asuransi mampu memanfaatkan proses hukum perdata untuk kepentingannya sendiri. Baik dengan mempekerjakan pakar-pakar hukum untuk mencapai keputusan peradilan yang menyenangkan karena membatasi kewajiban-kewajiban mereka dalam klaim-klaim yang masih diperselisihkan. Atau dengan menawarkan sejumlah bayaran yang jauh lebih kecil daripada yang seharusnya karena perusahaan asuransi paham bahwa orang atau perusahaan nasabahnya tidak akan mampu menyeret mereka ke meja hijau, dan dengan demikian nasabah harus mau menerima apapun yang ditawarkan perusahaan asuransi dengan menyepakati semua persyaratan yang mereka berikan. Sedangkan, bila kedua pihak yang berselisih mampu membawa perkaranya ke pengadilan, maka hal ini akan melanggengkan pekerjaan para petugas proses hukum perdata. Inilah contoh lain bagaimana keterkaitan di antara sub-sub sistem di sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, memastikan kesibukan satu sama lainnya dengan saling memberikan pekerjaan. Begitu seseorang atau sebuah perusahaan membeli polis asuransi, atau misalnya menandatangani perjanjian sewa beli atau angsuran rumah, atau meminjam uang dari bank, maka ini berarti orang atau perusahaan tersebut harus semakin memantapkan diri untuk terus bekerja di sistem produsen konsumen, agar mampu membayar premi-premi, maupun cicilan-cicilan, maupun angsuran-angsuran, bahkan pelunasan overdraft mereka masing-masing. Semakin Anda berasuransi, maka semakin berat beban keuangan Anda, dan Anda harus bekerja semakin keras agar bisa membayarnya. Akhirnya semakin dalam Anda terperosok dan diperbudak oleh sistem produsen konsumen. Sistem-sistem media dengan pengaruh yang sangat menghancurkan, digunakan tidak hanya untuk menggalakkan halayak berbelanja,
tetapi secara lebih khusus, agar halayak hidup melampaui kemampuan dan mau berhutang. Begitu mereka masuk perangkap hutang, maka sangatlah mudah untuk menciptakan uang dari nihil, yaitu dengan menerapkan bunga atas hutang itu. Dengan kata lain, Anda bisa mendapatkan beberapa belanjaan yang dijanjikan sistem kafir yaitu sistem Dajjal sekarang, tetapi tebusannya Anda harus membayar lebih tinggi dibanding harga yang seharusnya, yaitu bila Anda mampu membayar kontan pada saat pembeliannya. Tujuan utama aneka muslihat ambil sekarang, bayar nanti adalah untuk menciptakan hutang-hutang, karena dengan adanya hutang maka bunga bisa dikenakan. Bahkan, transaksi semacam ini pun mendorong pembeli untuk mengasuransikan barang-barang yang dibelinya, apalagi bila barang itu mahal. Karena tak ada yang lebih gondok dibanding dengan membayar terus angsuran sesuatu yang sudah tak berharga atau tercuri, apalagi bila Anda harus membayar bunga untuk mendapatkan barang itu. Tetapi apapun barang itu, sebenarnya tipis kemungkinannya hingga kehilangan harganya. Walhasil, Anda tidak saja harus membayar bunga dari pinjaman awalnya, tetapi juga harus membayar biaya tambahan untuk asuransinya. Dengan metode-metode penggembungan harga-harga barang di masyarakat kafir, para elit pengendali Freemason menjamin agar halayak yang dikendalikannya akan tetap diperbudak oleh sistem produsen konsumen, sembari mengeruk untung dari mereka. Hidup terpuruk dalam hutang yang melampaui batas menyebabkan banyak orang berjudi, karena hanya mukjizat kemenanganlah yang dapat menghapus hutang-hutang yang terus membesar. Akibatnya tentu sebagian besar penjudi akan semakin terperosok dalam hutang yang lebih banyak lagi, karena segala macam judi hanya diadakan untuk mengeruk uang para penjudi, bukan untuk membantu mereka.